Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di teori selanjutnya tentang Flutter, ya, tentang gimana caranya kita nge-layout. Oke, nge-layout ini jadi pekerjaan yang paling sering dilakukan ya buat mengerjakan apa aja, mau nggarap web, mau nggarap eh, app, atau mau nggarap desktop. Desktop mungkin jarang ya. Tapi app, web, mesti semuanya hubungannya sama nge-layout. Saya tuh ngalami pekerjaan mengkonvert dari desain menjadi app, dari PSD jadi HTML plus CSS, atau kalau yang lagi populer Adobe XD ke Android XML, atau dari Sketch ke XML. Biasanya saya pakai Sketch. Nah, sekarang ketika kita ngomong di Flutter, terjadi lagi sebuah pola pikir yang berbeda tentang bagaimana kita membuat layout di aplikasi. Karena di Flutter nggak ada XML-nya, nggak ada HTML-nya, nggak ada CSS-nya, adanya ya codingannya itu, codingan Flutter itu. Dan di sini kita base-nya menggunakan widget, di mana widget di pertemuan sebelumnya saya sudah jelasin bahwa dia adalah sebuah kelas yang bisa kita instance jadi objek, objeknya bisa punya konstruktor. Nah, kalau di HTML kita punya properties, propertiesnya berupa link misalnya ya, href gitu ya, itu bisa kita bikin propertiesnya. Kita bisa kasih CSS, kita juga bisa kasih image. Nah, dari pola pikir web, kemudian kita loncat ke aplikasi. Aplikasi di Android ada yang Android Studioan atau yang pakai Java atau Kotlin misalnya. Kotlin yang belum Jetpack Compose ya. Sebelum Jetpack Compose, kita masih main pakai XML. Di mana si XML bakal juga punya kelas yang di instance sebenarnya dan juga punya properties, dan image-nya kita mainnya HDPI, MDPI, XHDPI dan teman-temannya gitu kan. Nah, ketika kita mau ketemu sama Flutter, kita ngerubahnya langsung ke codingan di .dart tanpa ada .xml, tanpa ada .html. Dan image-nya yang biasanya saya lihat ya sekarang sejauh ini saya ekspor itu image-nya malah dijadiin SVG untuk image-image yang bentuknya aset ya. Dijadiin SVG biar ukurannya bisa ngikutin kayaknya ya, biar bisa ngikutin ukuran layar tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan HDPI, MDPI atau XHDPI-nya ya. Ini yang saya dapatkan dari ekspor-ekspor selama ini ya, 2 mingguan lah. Nah, dari sini kita kelihatan bahwa kita harus merubah pola pikir bagaimana caranya kita nge-layout si aplikasinya. Dari nge-layout aja sudah berubah, berbeda, pun demikian dengan nanti ketika kita ngodingnya. Jadi ngodingnya pun juga akan memiliki perubahan pola pikir. Jadi sebelum melanjutin Flutter, stop pola pikir yang lama, dibuang dulu, kosongin gelas, masuklah ke sebuah pola pikir yang baru di mana semua aplikasi based on widget, dan widget ini bisa disusun menjadi widget tree. Nah, pada dasarnya itu. Oke, lanjut. Nah, contoh. Nah, ini contoh ya. Ini yang sebelah kiri, yang ini adalah eh, basic lah. Biasanya setiap aplikasi yang menggunakan material app di Flutter itu mesti bakal ada material app, kemudian atribut home-nya itu nanti bakal menunjuk ke objeknya scaffold, si scaffold bakal menunjuk bodinya bakal menunjuk ke widget-widget lain, nanti yang bakal jadi widget tree di sini. Pada umumnya biasanya ini, pada umumnya. Nah, contoh nih saya dapat contoh dari websitenya Flutter sendiri, gimana caranya nge-layout kayak begini. Nah, kalau di Android Studio, oh ini bakal kepikiran pakai constraint layout, taruh, 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 tarik, kan gitu ya. Tapi di Flutter kita mainnya berbeda. Kita mainnya pakai container, pakai row, pakai column, pakai image, pakai icon, pakai text. Nah, ini kayak kita punya item-item yang semuanya itu ada juga di HTML ya. Dan kita gunakan di mobile apps, tapi dalam bentuk class, dalam bentuk objek. Berbeda dengan HTML, HTML adalah tag. Nah, dimana tagnya itu nanti akan diinterpret oleh browser. Tapi kalau di Flutter enggak. Semua ini,
ini, dan ini, semuanya adalah sebuah widget. Dan bisa jadi yang bungkus ini pun juga adalah widget. Jadi semuanya adalah widget. Oke. Diingat di video sebelumnya, widget adalah objek, objek adalah kelas. Kelas nanti kamu bisa tahu konstruktornya apa dan isinya apa aja. Oke, karena yang saya alami adalah, oh, bingung saya waktu itu nyoba widget pertama kali. Ini eh, option-optionnya apa aja? Oh, nggak ada. Ternyata eh, itu adalah sebuah kelas yang bisa kita cek sih ke dalamnya nanti. Oke, nah gimana caranya kita mengconvert ini, si layout ini, menjadi sebuah widget, widget tree. Nah, sekarang balik lagi, pola pikirnya harus diubah dulu. Tadi kita nggak bukan develop pakai Kotlin lagi, kita nggak pakai XML lagi, kita bukan nggarap HTML, tapi kita bisa pakai ilmu-ilmu yang di sebelumnya itu untuk mengerjakan ini. Tapi sekarang semuanya itu berubah menjadi sebuah tree. Nah, ini tree yang saya buat hasilnya. Oke, semua yang ada di layout bisa kita convert menjadi sebuah row dan column ya. Row itu baris, column itu ke bawah ya. Row itu ke kanan, row orientasinya ke kanan, column orientasinya ke bawah ya. Utamanya itu. Nah, ketika kita ketemu layout kayak begini, maka kita bisa bedah dia. Kita bedah ya. Yang ini itu pasti column. Kenapa dia ke bawah? Ini kan. Nah, apakah harus kayak gitu? Enggak. Tergantung kamu aja. Bisa kamu atur sendiri nanti. Nah, hilang. Nah ya, ini ya. Nah, di dalam pekerjaan aslinya nanti, kita bakal mengconvert sebuah layoutnya kita potong-potong dulu. Kita potong-potong menjadi baris dan kolom. Dari baris dan kolom itu kita bisa mengconvert dia menjadi sebuah widget tree. Dari widget tree nanti kita codekan. Tapi nanti ada prakteknya kalau sudah biasa, itu udah nggak perlu diginiin. Kamu nanti usaha kerasa sendiri. Oh, ini paling jadi kolom. Nanti kolom di wrap sama row di wrap lagi sama kolom gitu. Oke, pertama saya maksudnya ke sini. Ini, saya ngerjakan ini. Maka ini ke bawah. Berarti ini adalah sebuah kolom yang anaknya apa? Ada dua anak. Anaknya adalah teks. Berarti ini satu kolom. Ini kalian kerjakan dulu. Kemudian ada teks. Column, children-nya apa? Teks dan teks. Isinya apa? Flutter, make Flutter, sama experience app developer. Kemudian, saya tahu bahwa dalam satu baris ini, yang ini, itu dia juga eh, kiri dan kanan ya, berbaris gitu kan. Berarti ini adalah sebuah row. Berarti kolom yang tadi barusan saya buat bakal punya parent row. Kemudian ya, setara dengan uh, hierarkinya kolom tadi bakal ada icon. Nah, kayak gini. Berarti si row yang ini punya anak dua. Yang ini ya, yang ini punya anak dua. Row satu, yang satu, ini yang dua. Di mana row kedua itu anaknya punya anak lagi dua buah row yang kedua merupakan sebuah kolom yang punya anak dua buah teks. Pun demikian dengan baris yang kedua ini. Ya, ini barisnya kan. Baris ini juga bakal berdiri sebagai sebuah baris yang punya dua anak. Satu, dua. Tapi perhatikan lagi ternyata si baris ini itu tersusun ke bawah. Nah, kalau dia tersusun ke bawah berarti dia itu adalah sebuah kolom. Nah, berarti baris-baris ini, ya, ini saya nomorin 1, 2, 3, ini ke bawah, dia terbungkus dalam sebuah kolom. Nah, ini kolomnya. Nah, inilah nanti yang menjadi root-nya, jadi bapaknya pertama. Si kolom ini punya anak 3, 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, punya anak 3.
di mana masing-masing anak punya anak lagi. Yang anak ini berupa baris, anak pertamanya adalah eh, kolom, anak keduanya icon. Nah, si kolom ini tadi, kolom yang ini punya anak teks dan teks. Kemudian di sini row punya anak juga dua teks dan teks. Kemudian ada satu baris lagi punya anak 4 icon semua. Jadi yang kita code nanti adalah eh, tree yang ini nih untuk menjadi layout. Nah, gimana caranya tahu cara ngisi teksnya, terus cara ngisi ikonnya, cara ngisi apa lagi? Kolomnya, setting-setting kolomnya, itu nanti kita bisa pegang konsep yang sebelumnya bahwa semua ini adalah objek ya. Objek ini bisa punya konstruktor. Konstruktornya itu optionnya apa aja bisa kita lihat di layout apa di codingannya. Oke, lanjut. Nah, tadi karena tree-nya ke kanan gini ya, karena lagi demo. Nah, ini tree-nya kalau lagi kita buat benar-benar dari tree. Jadi dari atas, kolom pertama ini ada parent-nya ya, parent. Kemudian ini adalah yang membungkus ini tadi ya, yang membungkus ini. Row 1, ini row 1 adalah yang ini. Row 1 punya anak satu icon seperti ini. Terus punya anak lagi, ini adalah kolom. Kolom ini punya anak dua, thread, teks dan teks. Terus baris lagi ini menunjuk pada sini. Oke, saya ganti aja ya warna ini biar jelas. Oke, lihat ya. Oke, kita lihat warnanya. Ini ke sini ya. Dia merupakan sebuah baris tapi dia punya anak dua, thread. Masuklah ini ya, dan ini misalnya gitu. Nah, di baris ketiga kita punya row ya. Row lagi ini mewakili ini. Set. Ada 4 anak, maka 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang ada di sini. Seret. Nah, begitulah pola pikir ketika kita nge-layout sesuatu menggunakan footer. Jadi nggak nggak sulit sebenarnya, cuma emang dia sebuah gaya nge-layout dan pola pikir yang baru. Awal-awal bakal kaget, ya. Awal-awal bakal kaget, tapi saya merasakan setelah 2 minggu ngoding nyoba, oh ya, ya biasa aja sih. Termasuk dengan mempelajari shortcut-shortcutnya, mempelajari eh, cara-cara mempermudah ngoding layoutnya di IDE yang kamu gunakan. Kalau saya mendemokannya menggunakan Visual Studio Code. Kalau kamu boleh ikut Visual Studio Code, boleh pakai Android Studio kalau laptopnya ngangkat. Kalau laptopnya nggak ngangkat, pakai Visual Studio Code aja. Oke, demikianlah penjelasan tentang sederhananya bagaimana kita berpikir caranya nge-layout di Flutter. Silahkan dipelajari. Jangan lupa di-like, di-share, di-subscribe, dibagikan ke teman-temannya. Semoga ini mempermudah proses Anda belajar, karena sesungguhnya ngoding itu gampang. Yang penting pahami konsepnya, pelajari caranya, diulang-ulang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.